Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini pertahanan Sisilia Naga Menang Hitam. Kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1969. Putih dipegang oleh Damiron Dixon dan hitam oleh David Neil Lawrence Levy. Di sini putih mulai dengan bidak E4, hitam C5. Inilah yang dinamakan dengan pertahanan Sisilia. Di sini hitam langsung melakukan counter di sayap menteri. Ini adalah pertahanan paling favorit yang paling banyak dimainkan di masa ini. Di sini hitam atau putih itu bermain hidup mati. Kalau tidak menang ya kalah. Nah, itu sebabnya Sisilia paling banyak dimainkan sekarang. Di sini putih, kuda F3, bidak D6, bidak D4, C pukul D, kuda pukul bidak D4, kuda F6 mengancam bidak, kuda C3 melindungi, bidak G6. Inilah yang dinamakan dengan Sisilia Naga, di mana gajah hitam masuk ke G7. Dan di sini putih, bidak F4. Langkah putih ini adalah pilihan yang populer kelima. Baiklah sahabat catur, sebelum saya lanjutkan langkah partai, di sini saya berikan dulu langkah paling populer untuk putih hitam sebanyak 11 langkah. Di sini langkah yang paling umum atau langkah textbooknya untuk varian Sisilia Naga. Putih gajah E3, hitam gajah G7, bidak F3, D6 rokade, menteri D2, kuda F6, gajah C4, gajah D7, putih rokade panjang, benteng C8, gajah B3, kuda E5. Inilah 11 langkahnya yang sama-sama terbaik untuk putih dan hitam. Di sini posisi berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini putih bidak F4, hitam kuda B D7, gajah C4, pakai membuah menekan bidak di F7, hitam gajah G7, putih rokade, hitam rokade, putih raja H1, hitam kuda C5, menekan bidak di E4, benteng melindungi, gajah G4 mengancam skak menteri, gajah E3 melindungi, gajah menteri B6 mengancam bidak di B2, kuda D5 mengancam menteri sambil mengancam bidak di E7. Di sini langkah putih lemah. Lebih baik di sini gajah ke G1 dulu, hitam gajah D7, bidak E5, dan posisi masih tetap berimbang dan putih sedikit agak lebih baik. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda mengancam menteri, hitam kuda pukul gajah juga mengancam menteri, putih benteng pukul kuda, hitam menteri pukul bidak mengancam kuda di D4,
kuda E7, raja lari, kuda ke B3. Dan di sini putih kembali melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini bidak E5, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, dan posisi putih tidaklah sejelek yang di partai. Walaupun putih memang agak tertekan karena tadi melakukan langkah salah. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda B3, kuda pukul kuda, mengancam benteng, benteng B1 mengancam menteri, menteri D4. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah 1 perwira. Sebab di sini apabila gajah yang pukul kuda, tentu benteng gratis. Kalau benteng yang pukul kuda, tentu gajah gratis. Dan bila menteri pukul menteri, maka kuda pukul menteri, dan kuda hitam tidak jadi lenyap. Partai kedua dimainkan tahun 1970. Putih dipegang oleh Jubomir Jubojevic dan hitam oleh Gerd Svensson. E4, C5, kuda F3, bidak D6, D4, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda F6, kuda C3, gajah G6, gajah E3, gajah G7, bidak F3, hitam rokade, menteri D2, kuda C6. Sampai di sini masih langkah textbook. Putih rokade, hitam bidak D5, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, gajah D4, bidak E5 mengancam gajah, gajah C5 mengancam benteng, gajah E6 menambah perlindungan terhadap kuda di D5, gajah C4, kuda pukul kuda, gajah pukul gajah. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini menteri pukul kuda, menteri skak, gajah tutup, menteri pukul bidak, gajah pukul gajah, bidak pukul gajah, menteri pukul bidak, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah pukul gajah. Ini adalah kesalahan daripada putih. Kuda pukul benteng. Gajah D7. Kuda pukul bidak. Raja pukul kuda. Benteng skak. Raja C1. Benteng B7 mengancam gajah. Sampai di sini putih menyerah. Di sini kemungkinan daripada putih melihat gajahnya terancam, paling gajah pukul bidak. Dan di sini tentu benteng skak dan
menteri sudah lenyap. Sebab di sini terpaksa raja pukul benteng dan menteri pukul menteri. Partai ketiga dimainkan tahun 1970. Putih dipegang oleh Karl-Heinz Maider, hitam oleh David Neil Laurence Levy. Di sini putih E4, C5, kuda F3, bidak D6, D4, C pukul D, kuda pukul D, kuda F6, kuda C3, gajah G6, gajah E3, gajah G7, F3, kuda C6, menteri D2, hitam rokade, putih rokade, masih sesuai dengan langkah textbook. Bidak maju, bidak pukul bidak, kuda B4. Di sini hitam menukar langkah aslinya. Sebab langkah textbooknya di sini seharusnya kuda pukul bidak. Tapi hitam di sini pengen mengambil bidak dengan kuda. Dan di sini posisi putih lebih baik daripada hitam. Dan di sini putih gajah C4 membantu bidak di D5. Kuda F pukul bidak. Putih kuda B3. Nah, di sini putih yang melakukan langkah lemah. Posisi yang tadinya sudah unggul, sekarang berbalik, hitam yang lebih unggul. Kita undur. Seharusnya di sini langkah yang lebih baik untuk putih. Kuda D, E2, bidak E6, melindungi kuda. Gajah C5 mengancam benteng dan kuda. Dan posisi putih jauh lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda B3. Kuda pukul kuda mengancam benteng, juga menteri. Bidak pukul kuda. Kuda pukul bidak skak. Raja B2, kuda pukul bidak, menteri pukul menteri, kuda pukul benteng, double skak. Dan di sini hitam menyerah karena sudah kalah perwira dan kalah posisi. Sebab kalau dilanjutkan di sini tentu raja wajib lari. Raja lari ke C1. Dan di sini tentu benteng pukul menteri. Dan di sini tentu benteng terpaksa pukul kuda. Nah, di sini baru gajah skak, benteng. Raja pukul gajah, maka benteng pukul benteng. Hitam sudah sangat unggul. Sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini Sisilia Naga menang hitam. Semoga partai-partai ini bisa menginspirasi Anda yang suka pertahanan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini overloading of fish atau menambah tekanan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.